wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronica dengan NPM 22411040. Saya dari kelas manajemen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisisnya dengan cara memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio perusahaan di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan dengan cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor melalui analisis tersebut. Harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat. Yang pertama, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan. Rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Lalu rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Lalu jenis lain dari rasio solvabilitas adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Lalu dari rasio likuiditas ada jenis rasio likuiditas. Lalu ada jenis rasio likuiditas, yaitu rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Presentasenya, hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Lalu rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. Lalu rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil dari selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Lalu jenis dari rasio keuangan lagi adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas, yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Lalu rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Lalu rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Dengan menggunakan aktiva tetap, semakin besarnya rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Lalu
rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik juga. Lalu jenis keuangan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Lalu dari rasio profitabilitas ada lagi jenisnya yaitu rasio margin laba kotor. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Lalu rasio margin laba bersih digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Lalu yang ketiga, rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Lalu rasio return on investment atau ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Lalu return on assets, rasio yang berisi tentang informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Lalu tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan analisis keuangan adalah untuk membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Yaitu yang pertama memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, yang kedua memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, yang ketiga menjanjikan data efektivitas operasional manajemen, yang keempat menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, yang kelima menampilkan data untuk mempertimbangkan besarnya pajak, yang keenam menjadi bahan referensi, yang ketujuh menjadi bahan evaluasi. Lalu metode analisis rasio keuangan. Yang pertama analisis time series and forecasting, yaitu dengan cara menggunakan metode ini membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series and forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut adalah menentukan tahun dasar, menghitung angka jenis tahun lainnya, dan menyimpulkan hasil analisis. Yang kedua, analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan ini menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap atau komposisi investasi. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian, baik dalam membandingkan laporan keuangan metode sebelumnya dengan saat ini maupun membandingkan kompetitor dan perusahaan sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.